Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siang. Siang. Sudah makan semua nih? Belum. Belum. Ya udah, nanti habis ini makan ya. Ya. Belum digaji soalnya. Entar ini. Entar. Bagaimana kabarnya ini? Baik, alhamdulillah baik. Udah kenal Bapak kan? Belum. Allah, gimana ini? Kok belum kenal? Ya udah, kenal dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Firmansyah, bisa dipanggil Firman aja. Oh iya. Kok dia memang misi juga? Selanjutnya ini ketua kelasnya siapa ini? Mas ini. Udah masuk. Siapa? Mas Sugeng. Mas Sugeng kok kotor banget ini, gak piket tadi pagi ini. Astagfirullah. Telat saya, Pak. Waduh. Sangat ramah banget. Ya udah, Mas Sugeng dipimpin doa dulu. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bapak di sini akan mengajar ya tentang Daulah Utsmani. Sebelum masuk ke dalam materi di sini, apakah ada yang pernah baca atau dengar tentang Daulah Utsmani? Belum. Masa belum? Belum, Pak. Ya. Daulah Utsmani awal berdiri pada tahun 1326 Masehi atau 726 Hijriah yang didirikan oleh Utsman I, berasal dari suku Kayi di Turki. Alasan berdirinya Daulah Utsmani berasal dari suku Kayi, yakni sebuah suku yang menetap di daerah Turki Selatan, yakni Turkmenistan, yang dimana di situ ada sebuah suku yang menetaplah di situ. Lalu ada serangan dari suku Mongol. Mereka itu beregresi pindah meminta perlindungan dari Bani Saljuk yang berada di Bani Saljuk Rum. Itu terletak di negara Sam. Nah, langsung saja ya kepada Etrogul. Etrogul ini anak dari pemimpin Bani dari suku Kayi. Nah, Etrogul ini mengabdikan dirinya kepada pemimpin Bani Saljuk Rum yang dimana dia itu dianggap sebagai kesatrianya lah. Dia mendapatkan gelar Muawiyah Sultan. Apa itu, Pak? Kesatria Sultan Oh iya. atau Sultan Oki yang dia sematkan pada dirinya sendiri, Kening Sultan. Nah, terus setelah Etrogul ini meninggal, si anaknya itu meneruskan perjuangan ayahnya. Kemudian setelah ada serangan lagi dari Mongol itu Gasaskan itu setelah perang Raja Alawi I itu meninggal, dan saat dia meninggal itu tidak ada penerus yang pantas untuk meneruskan kerajaannya. Lalu majulah si Utsman ini sebagai kandidat yang mau menggantikan sang raja. Setelah dia maju, dia juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terpilihlah Utsman sebagai penerus kerajaan tersebut, dan diganti namalah kerajaan tersebut dari Bani Saljuk Rum diganti menjadi Daulah Utsmani. Nah, ini adalah nama raja-raja pertama ya, dan prestasinya. Prestasi raja-raja Daulah Utsmani yang pertama yakni Raja Utsman. Raja Utsman ini
menjabat dari 1299 sampai 1326 Masehi. Beliau ini ya pada saat menjabat itu dapat menaklukkan 16.000 kilometer dari kerajaannya. Bayangkan sendiri berapa lebarnya itu. Lalu Orkan, Raja Orkan saat beliau itu menjadi raja, beliau itu berhasil mendirikan Shat Asham. Ada yang tahu? Tahu. Nah, yang tahu dapat hadiah. Gimana? Kenapa? Apa Pak? Shat Asham. Yang tahu dapat hadiah. Udah tahu. Dari kecil ya Pak? Baru dengar, Pak. Nggak tahu Pak. Baru dengar. Suku rumah bagi saya. Materinya berat, Pak. Atau yang satunya itu dia mendirikan Jenisari. Nggak boleh searching kan? Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Shat Asham itu adalah jabatan Perdana Menteri. Dia itu mendirikan jabatan Perdana Menteri ini, lalu kedudukannya itu dikasihkan ke adiknya. Jadi adiknya itu biar menjabat menjadi Perdana Menteri. Sedangkan Al-Inggrisiyariyah itu adalah pasukan khususnya. Gak jelas apa itu, apa namanya, Pak? Jenisari lah. Apa namanya? Jenisari. Itu adalah pasukan khusus yang dibentuk oleh Orkan untuk memperkuat kerajaannya. Jadi seumpama ada serangan dari Mongol yang begitu kuat, pasukan ini bisa menangkalnya. Pak, bukan. Bangunan beda lagi. Selanjutnya yakni Murad I. Murad I ini adalah salah satu raja yang ditakuti oleh Eropa dan Asia Kecil. Kenapa? Dia bisa menaklukkan Eropa bersama Asia Kecil, sehingga ada raja-raja dari Balkan itu, raja-raja Kristen itu sampai meminta restu dari Paus di Franciscus. ya, itu hampir sama tapi pendahulunya itu meminta restu agar mereka itu mengusir rakyat-rakyat atau muslim yang menetap di negaranya. Begitu takutnya dia. Selanjutnya Bayezid I. Nah ini salah satu raja hebat juga ya. Dia hampir saja menaklukkan Konstantinopel jika tidak ada bahaya lain. Kalau fakta tersembunyi dari Konstantinopel ini ya, ini adalah salah satu benteng yang tidak tertaklukkan dalam satu abad. Jika saja tidak ada bahaya dari luar itu apa? Adanya adu domba dari kerajaan Eropa yang mulai bangkit sedikit demi sedikit. Mengadu dombanya dengan siapa? Dia mengadu domba dengan Timur Leste. Timur Leste itu bisa disebut bangsa Mongol lah. Selanjutnya yakni Muhammad I. Wah, di sini Muhammad I ini mulai masuk dari masa-masa kejayaannya. Muhammad I, beliau itu menjadi diplomat, menjalin diplomat dengan Byzantium dan Venesia agar Daulah Utsmani tetap damai. Kenapa beliau itu menjalin diplomat? Karena saat Raja Bayezid I itu memimpin, Daulah Utsmani itu diserang oleh Timur Leste dan mereka itu mendapat beberapa kerusakan lah. Di antaranya itu mulai suku Turki di sana itu terpecah. Jadi tujuan utama dari Muhammad I itu mempersatukan dunia kembali agar Daulah Utsmani itu menjadi kuat. Selanjutnya yakni Murad II. Murad II yakni dia itu seorang pemimpin yang akademisi lah. Dia itu mengirimkan 3.500 dinar atau setara 194 juta kepada penduduk Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis untuk mensejahterakan mereka. Selanjutnya yakni Muhammad II atau bisa disebut Muhammad Al-Fatih. Beliau ini adalah salah satu raja termuda yang dapat menaklukkan Konstantinopel dalam usianya yang masih 22 tahun.
Beliau juga mempunyai guru yang bernama Syekh Samsudin. Lanjut, yakni Raja Bayazid II. Beliau itu dalam memimpin lebih mementingkan lah kesejahteraan guru-guru pengajar yang ada di sana. Jadi dia itu lebih ke profesi pengajarnya itu disejahterakan lagi, tidak seperti di Indonesia ya, beda. Selanjutnya itu di Raja Salim. Nah, Raja Salim ini di masa pemerintahannya banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Raja Salim merupakan salah satu raja penguasa Utsman yang paling berhasil dihormati dan giat bekerja. Selanjutnya yakni prestasi raja yang terakhir ya, yakni adalah Sulaiman Al-Qununi. Ada yang tahu di sini apa itu Al-Qununi? Ada ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Sama buat undang-undang. Nah, next. Iya, hadiah. Mereka makan ya? Habis, Pak. Wah, Tinggal lama. satu. Nah, beliau ini disebut juga disebut Magnificent, sang pembuat undang-undang. Nah, undang-undang beliau itu kalau nggak salah itu dipakai sampai 50 tahun ke depan setelah dia menjabat. Lalu dia itu sangat sukses dalam pembangunan ya. Beliau membangun Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah, tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum dan 33 pemandian umum. Selanjutnya nah, di sini adalah masa kemunduran atau masa mulai runtuhnya Daulah Utsmani. Yang dimana Daulah Utsmani itu runtuh gara-gara ada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan mulai bangkitnya bangsa-bangsa Eropa. Saya beri contoh satu, bangsa Eropa yang mulai bangkit pada zaman kemunduran Daulah Utsmani, yakni Uni Soviet. Dia itu mulai bangkit setelah kemundurannya Daulah Utsmani. Yang kedua yakni melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Ya, setelah kemundurannya mereka juga mendapat para pemimpin yang bobrok seperti ini namanya. Dan selanjutnya adanya gerakan oposisi, yakni pemberontakan di dalam negerinya, sehingga dalam pemerintahan itu menjadi kacau balau. Selanjutnya ini evaluasi ya. Bapak di sini nggak ruwet-ruwet ya? Tak kasih soal kerjakan. Waduh. Pasrah lagi. Nah, yang selesai berpulang. Udah seperti Bapak. Gimana habis? Hah? Gimana? Kenapa pulpen? Ini beda pulpen. Pulpen ini. Lah aku kok ambilan dulu. Nah, kosong. Banyak, Pak. Wah, dikit itu, simpel itu. 5. PPT-nya nggak di-share. Allah. HP-nya Bapak ketinggalan di rumah, bagaimana? Hah? Soal kenampakan anak. Saya. Pasti kamu kerja ini ya, tablet ya? Bapaknya ngambil ya. Iya, Bapak lupa. Salah. Jangan dibaca ya atas. Ya gitu. Menyampaikan maaf. Saya. Bapak ngantuk tadi malam ngerjain itu. Masa? Wah, ngantuk. Bener ngantuk. Pak cepet, Pak. Tapi bocoran. Nah gitu. Hah? Nah gitu. Usaha. Sebagai pelajar ini kita harus berpikir gimana sih? Katanya mau kuliah. Bukan kuliah, Pak, kan siswa. 9, Pak. Kok tidak kuliah tadi? Kelas 9 kan katanya nanti mau melanjutkan ke perkuliahan. Oh, Astagfirullah.
Nah ini ciri-ciri sindrom Pak Pak. 9. 9. Ini enggak foto Pak. Nggak apa-apa. Lima belas menit. 15. Mas berapa ini? Kelas 9. Boleh searching kok kalau ini. Boleh searching. Sorry. Iya. Nah, udah Bang. Ntar ada satu pertanyaan lagi yang benar nggak tadi ya. Kalau ini enggak dapat Pak. Habis ini untuk evaluasi kalian. Kalau udah searching habis ini ada satu Bang. Yang banyak-banyak. Minimal yang biru dong. Ini biru. Aman. Pak ini Mas ada dapat hadiah. Dapat hadiah nilai. Ayam Ayam. Tak buatkan sendiri. Bapaknya Bang, kurang. Ini ganti belum dibayar ini. Ya, begitulah. Ibu. Oh iya, besok bes. Sugeng, mantap. Ini jawabannya terlihat sekali, tulis semua. Ini terlihat sekali. Karena apa? Ya benar. Bukan Google. Enggak ya, ada semua. Enggak ya Pak ya. Ini semua. Saya bisa. Oke.
Sudah. Ada itu pertanyaan. Kalau bisa jawab dapat hadiah terus boleh pulang. Sudah semua. Kan ini namanya Daul Usmani. Ada yang tahu Daul Usmani ini bangsa Eropa itu menyebutnya dengan nama apa? Osman. Salah. Omar. Salah. Apa? Ayo, nggak bisa jawab nggak pulang. Ottoman. Yeay, mana Belakangnya apa dulu? Itu benar depannya. Depannya benar, kurang, masih kurang. Iya kan bangsa Ottoman kan? Ottoman apa? Ottoman. Ini enggak apa? Apa salah? Ini kurang ininya. Daulah Ottoman. Bukan daulah kalau di Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran. bahasa Inggris. Halo. Depannya ini. Empress. Nice. Ottoman Empress. Empress. Yeay. Apa ini, Pak? Tak tambahin. Oh iya, iya. Iya, Pak ya. Sewu gak sih? Simpulannya ya. Kekaisaran Utsmani itu Utsman atau Daula Utsmaniyah lah atau Ottoman Empire itu berdiri pada tahun 1326 Masehi atau 726 Hijriah dan berasal dari suku Kaji, yakni suku yang ada di daerah Turki. Sekian dari Bapak. Ayo ketua kelas. Sebelum kita menutup pelajaran ini kita doa dulu, doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.